menjadi Kristen yang sesungguhnya, sudah. Saya lanjutkan. Menjadi Kristen itu tidak sekedar ke gereja. Menjadi Kristen tidak sekedar karena kita dibaptis, tidak. Tapi kita punya tanggung jawab. Surga memberi kita tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Apa itu tanggung jawabnya? Saudara, saya percaya sampai hari ini masih banyak orang-orang Kristen yang belum sadar dan belum tahu bahwa ada tugas yang hebat sekali yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Semua kita pasti hafal doa Bapa Kami, betul? Nah, salah satu kalimat dalam doa Bapa Kami adalah datanglah kerajaan. Masih ingat? Itu pengajaran Tuhan Yesus kepada kita. Datanglah kerajaan. Nah, karena kita hanya mengucapkan Bapa Kami di surga, diurusan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan itu aja sudah. Akhirnya cuma jadi hafalan. Saya pernah ketemu orang Kristen, duduk kena pintu kepalanya, Bapa Kami di surga, dan otomatis keluar kata itu. Nanti ada orang mau jatuh, Bapa Kami di surga. Nah, akhirnya cuma jadi ucapan yang tidak ada artinya sama sekali. Padahal ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Nah, terjemahan yang tepat itu begini, supaya bumi jadi seperti surga. Renungkan itu, supaya bumi jadi seperti surga. Datanglah kerajaanmu. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini. Dengar, kita adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang paling terhormat. Dengarkan, dalam hal apa kita paling terhormat? Karena pencipta alam semesta, yang adalah ayah atau papa buat kita semua, mempercayai kita untuk memindahkan surga ke bumi. Katakan amin. Inilah kepercayaan yang gak main-main. Apabila gereja tidak mengerti tugas utamanya, maaf, 100% gereja hanya percaya perintah agung. Di Matius 28, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku, dan seterusnya. Maka itu ketika perintah itu diambil alih oleh masing-masing sinode dan badan-badan misi. Dengar katanya, ketika perintah agung, perintah yang mulia dari Yesus Tuhan kita diambil alih oleh masing-masing sinode dan badan-badan misi, terjadilah perpecahan besar di dunia. Karena perintah itu disalahngertikan. Akhirnya Papa yang satu, Tuhan yang satu, Roh Kudus yang satu, Yesus yang satu, firman Tuhan yang satu, jadi berantakan semua. Betul? Orang-orang Islam kalau lihat kita, mereka mengejek kita bisa-bisa. Kenapa? Islam itu jauh lebih baik dari kita. Kalau mereka sembahyang, mereka tidak tanya ini masjidnya siapa, ya atau tidak. Kalau orang Kristen sembahyang tanya ini gereja apa, oh beda, itu kita pinggir cari lagi yang lain. Mari kita ngaku ini. Orang Islam tidak pernah beda-bedakan masjid. Kita tahu ada dua aliran besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Tapi kalau mereka sembahyang, Tuhan mereka itu satu. Menyedihkan. Ketika gereja diselewengkan oleh setan, mengkotak-kotakkan Yesus, padahal satu, memisah-misahkan anak Papa, yang satu karena nama gereja. Lagi sekali, karena masing-masing sinode dan masing-masing badan misi. Lihat di Papua, mengapa ada gereja begini banyak? Karena masing-masing badan misi yang datang punya tugas. Nanti apa cari sendiri, terpecah belah. Padahal perintah agung penginjilan itu
tidak bisa lepas daripada prinsip tadi. Saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia yang dipercaya oleh pencipta alam semesta untuk memindahkan surga ke bumi. Saya ambil contoh saja. Apa yang saudara pikirkan kalau tiba-tiba entah apa yang terjadi dengan pemerintah kita di Jakarta, lalu mereka bilang mulai tahun 2010 ibu kota Jakarta dipindah ke Timinabuan. Kira-kira saudara bagaimana? Coba jawab. Wah, luar biasa bukan? Lo senang tidak? Oh, pasti senang. Kalau ibu kota negara pindah ke sini, wah bakal ramai luar biasa lah. Pernah mikir hal seperti itu? Dia minta kepada kita supaya surga dipindahkan ke bumi. Bisa bayangkan kalau surga pindah ke bumi, bumi jadi apa? Ayo jawab, bumi jadi seperti apa? Seperti surga tentunya. Betul? Tidak ada kejahatan lagi. Tidak ada. Ini kerinduan Tuhan. Apa wujudnya kalau surga itu ada di bumi? Mari kita pelajari Yesaya pasal 11. Kita akan belajar. Catat ayatnya Yesaya 11 mulai ayat yang pertama. Tapi yang kita mau baca langsung ayat ke-6 dulu. Udah? Apa judulnya? Yesaya 11 judulnya apa di Alkitab saudara? Raja damai yang akan datang. Siapa dia? Yesus. Nah, kalau surga hadir ke bumi, siapa rajanya? Masa lupa? Siapa rajanya surga? Tuhan Yesus. Nah, kalau surga pindah ke bumi, rajanya ikut tidak? Ikut pasti. Nah, ini ayatnya. Apa yang terjadi kalau surga pindah ke bumi? Lihat ayat 6 mulai. Serigala. Di Papua tidak ada serigala, tapi kita tahu binatang ini sejenis anjing hutan, tapi dia kejam sekali. Ya, saya membedakan. Ya, anak-anak perhatikan kalian. Yang sekolah pasti akan tahu. Singa, harimau, buaya. Di buaya banyak bukan di daerah kita sini? Itu binatang buas, tapi mereka tidak kejam. Apa bedanya buas dengan kejam? Binatang-binatang itu, singa, harimau, buaya, kalau mereka tangkap mangsa, itu binatang yang lain, itu langsung mati. Siapa ingat? Buaya kalau tangkap mangsanya, mana dulu yang dia gigit? Ayo, masa nggak tahu orang sini banyak buaya? Mana dulu yang mereka gigit? Lehernya. Betul tidak? Kenapa supaya langsung mati? Begitu pula harimau, begitu pula singa. Kalau mereka tangkap mangsa, langsung lehernya, karena langsung mati. Tapi kalau serigala tidak. Begitu mereka tangkap mangsa untuk dimakan, mereka siksa dulu binatang itu. Disiksa, dibanting, wah makin teriak kesakitan, makin senang serigala. Jadi ini binatang kejam, buas dan jahat sekali. Tapi lihat, kalau Tuhan Yesus datang, kalau surga turun ke bumi, serigalanya bagaimana? Baca kalimat berikut. Serigala akan apa? Ayo baca cepat. Serigala akan bagaimana? Tinggal bersama siapa? Domba. Mana mungkin? Ayo, karena domba itu makanannya serigala. Berarti serigalanya bertobat. Betul tidak? Bertobat. Ini luar biasa kalau Yesus datang. Kalau surga turun ke bumi, orang-orang kejam seperti serigala akan bertobat. Artinya tinggal bersama domba. Berarti serigalanya jadi domba. Dan domba itu milik Tuhan Yesus. Yang berikut, siapa lagi? Ayo kata berikut siapa? Macan tutul. Di Papua tidak ada juga macan tutul. Binatang buas atau tidak? Buas. Pemakan daging. Akan apa? Ayo akan apa? Berbaring di mana? Di samping kambing. Berarti macan tutulnya bertobat juga.